1 ke 3, 3 ke mana dia? Kelima langsung. Balik lagi, tidak apa-apa. Luar biasa. Pak Rahmat, ninja belangkon kita. Hati-hati Pak, karena banyak sekali ninja-ninja kita yang sebelumnya gagal di Domino Hill kali ini. Ya, ini dia. Belum ada formula khusus bagaimana melewati challenge stage. Ada yang berotot tapi gagal, ada yang kurus tapi sukses. Di Ninja Warrior kita tidak pernah tahu siapa yang mampu lolos. Nah, apakah wanita yang satu ini bisa melewati challenge stage yang ada di depannya? Luar biasa sekali pergerakan dia. Dia merupakan seorang atlet Muay Thai. Ini dia, Nurul Aziza. Nama saya Nurul Aziza, umur saya 26 tahun. Saya itu tinggal satu atap dengan orang tua saya, ada anak saya dan suami saya. Di mana setiap harinya kita berkumpul bersama. Awalnya saya suka fighting itu karena bagi saya itu amat tantangan ya. Ada kita melatih mental dan adrenalin yang sangat tinggi gitu. Prestasi yang sudah pernah saya dapatkan itu, saya pernah menjuarai kejuaraan taekwondo dan di Wushu juga saya pernah menjadi atlet terbaik putri. Dan terakhir ini saya fighting itu di Muay Thai Jack Topet 2. Saya mengikuti Sasuke Ninja Warrior Indonesia karena saya merasa tertantang dengan hal-hal yang terbaru ini. Dan ini sangat memacu adrenalin saya dan saya yakin pasti bisa. Saya akan taklukkan Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Iya pemirsa, ini dia Nurul Aziza. Langsung saja Nurul. Poin tempo step, hati-hati. Iya, baik sekali. Walaupun tubuhnya tidak begitu tinggi, tapi kekuatan kakinya bisa diandalkan. Dan kita tahu Nurul ini merupakan seorang atlet Muay Thai di mana dia masih bertanding ketika tubuhnya pun dulu masih cedera. Dan kita akan melihat apakah di obstacle kita berikutnya yaitu di rope grip mampu bertahan. Iya, ini dia sang kekasih ya, memberikan dukungan kepada Nurul. Maksud saya seorang suami ya, dulu kekasih sekarang sudah jadi suami. Oke, ini dia Nurul. Ya, hati-hati Nurul. Agak sedikit menurun dan sekarang sudah berada di posisi bawah. Masih bisa lolos asalkan Nurul tidak menyentuh atau menginjak air yang ada di bawah sana. Ayo Nurul, tahan lagi. Kamu pasti bisa bertahan. Naik lagi Nurul. Ya, terlalu lama Nurul. Sayang sekali harus terjatuh di rope grip. Kenapa tadi kesusahannya di mana? Mungkin teknik pengambilan yang terakhir ya. Oh, oke. Terlalu rendah dan selain itu bahu lagi cedera. Bahunya lagi cedera, oke. Makasih banget, semangat terus. Nurul, sukses. Coba lagi tahun depan dong. Siap. Nama saya Suprianto. Biasa teman-teman manggil saya dengan sebutan Supriman karena saya bisa push up gaya Superman. Saya sudah sekitar 3 tahun kerja di proyek pembangunan daerah sekitar Jakarta. Saya biasanya memanfaatkan alat-alat di sini seperti scaffolding, gondola buat latihan calisthenics dan street workout. Banyak sih orang yang meragukan kemampuan, wah orang ini kecil, mana mungkin. Meskipun menjadi pemenang di Ninja Warrior itu nggak mudah ya, tapi saya yakin bisa menyelesaikan tantangan dari Ninja Warrior. Doakan ya. Luar biasa sekali. Akan memberikan tembakan-tembakan. Oh, ini dia push up Superman yang sudah ditunjukkan, di mana semua bagian tubuhnya tidak menyentuh lantai. Luar biasa sekali Suprianto. Langsung saja, ini dia obstacle pertama, Queen Tempo Step. Baik sekali, tidak ada rintangan. Oke, Suprianto sekarang sudah berada di obstacle kedua kita, yaitu rope grip. Dengan teknik 1 ke 3, 3 ke 5, tidak ada kesulitan sama sekali. Pemirsa, ternyata Suprianto yang gemar melakukan push up. Hati-hati Suprianto, luar biasa.
Ya, ini dia Suprianto sudah berada di obstacle terakhir kita, yaitu rope ladder. Suprianto yang gemar berlatih push up Superman, mungkin bisa kita katakan Supriman. Ini dia Suprianto, luar biasa. Push up lagi? Enggak ya? Oh, enggak, nembak-nembak aja. Oke, selamat buat Suprianto. Gampang banget, memang cocok banget kalau kamu dipanggil Supriman. Ya, karena bisa gaya push up Superman kan, disebutnya Supriman. Ya, kalau misalnya tadi kita punya Supriman yang membuka challenge dengan aksi push up terbang, sekarang ada seorang sales mobil yang berusia 33 tahun yang membuka challenge dengan joget. Coba lagi. Cukup Galuh, langsung saja. Ini dia Galuh Raditya. Obstacle kita yang pertama, quintuple step, baik sekali, tidak ada kesulitan yang dialami oleh Galuh. Dan kita akan melihat apakah kekuatan Galuh ini bisa melewati obstacle kedua kita, yaitu rope grip. Hati-hati Galuh, sudah meluncur, dapat juga akhirnya kali yang ketiga. Oke, Galuh, mukanya tetap senyum-senyum aja ya, kayak tidak ada kesulitan sama sekali deh ya. Jadi memang benar ya, ninja-ninja kita ini tidak bisa dilihat dari tampangnya, tapi kita memang harus melihat dari kemampuannya. Dan kita akan melihat kemampuan dari seorang Galuh Raditya. Masih bertahan. Aduh Galuh, ayo dong cepetan dong, jangan goyang-goyang di tali situ Galuh. Ayo, naik lagi. Oh, nampaknya agak kesulitan sekarang. Tadi kayak mukanya gampang-gampang aja, sekarang kenapa sulit ya? Oke, Galuh mengambil bantuan tali keempat untuk mengayun. Apakah akan memakai atau menggunakan teknik mengayun? Ya, sudah dijepit talinya agar dia tidak terjatuh. Baik sekali pertahanan yang ditunjukkan oleh Galuh. Kita akan melihat. Aduh, Galuh sayang sekali harus terjebur ke dalam kolam. Boleh lihat lagi nggak Mas goyangnya? Oh tetap ya. Gak kecewa ya walaupun gagal ya. Thank you banget Ninja Warrior. Tetap semangat terus. Tetap semangat terus. Tetap menjadi ninja di hati. Tetap menjadi ninja. Oke. Betul. Thank you Mas. Iya, setelah Galuh yang ingin tetap menjadi ninja namun harus gagal di rope grip, sekarang kita masih punya ninja selanjutnya, ini ditemani oleh sang adik. Ini dia, Matthew Marcel Robert, yang mengaku dirinya adalah Smosh. Wih, luar biasa sekali Matthew. Nama saya Matthew Marcel Robert, umur saya 25 tahun dan saya tinggal di Bekasi. Pertama kali tahu Sasuke Ninja Warrior Indonesia itu dari media sosial dan langsung excited banget. Akhirnya langsung buru-buru kasih tahu ke adek, Mas, Ninja Warrior. Dan kita berdua langsung latihan untuk menghadapi Ninja Warrior. Kenapa saya pengen banget ikut Sasuke Ninja Warrior Indonesia itu karena saya basicnya parkour. Parkour itu batu loncatan untuk saya menjadi seorang ninja. Ninja itu menurut saya lincah, cepat, terus suka lompat-lompat dan itu tuh saya banget. Saya pengen buktikan kalau ninja itu benar-benar ada dan saya bisa lolos di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Sasuke Ninja Warrior Indonesia, saya juaranya. Iya, ini dia adiknya dari Matthew yaitu Hans yang mengikuti Sasuke Ninja Warrior Indonesia juga bersama dengan kakaknya. Langsung saja Matthew. Hati-hati, quintuple step baik sekali. Jadi pemirsa, Matthew ini adalah merupakan seorang guru lukis. Otomatis dengan tangannya sering melukis, apakah jari-jarinya juga cukup kuat? Ya, baik sekali. Rope grip. Iya. Agak sedikit memakai baju longgar. Domino heel, hati-hati. Oh, tenang sekali. Berhasil dia melewati 3 obstacle sekaligus. Dan sekarang Matthew sudah berada di rope ladder, yaitu obstacle terakhir kita di challenge stage kali ini. Dan kita akan melihat, ini dia guru lukis kita, yaitu Matthew. Oh, dia menggunakan gaya kemenangan Satria Baja Hitam berubah. Oke, ini dia adiknya. Matthew selamat. Yeay, wah harus gitu ya kalau ninja. Gila. Selamat. Langkah pertama untuk menjadi ninja sudah dilewati. Kamu memang dari kecil mau jadi ninja ya? Mau jadi ninja. Dari kecil mau jadi ninja. Sekarang udah terbukti nih. Udah bisa lewatin tantangan pertama.
Ya, kalau misalnya tadi kita sudah melihat sang kakak, sekarang ini adiknya yaitu Hans. Apakah Hans ini akan kalah dengan kakaknya? Kita akan melihat. Ini dia sudah bersiap-siap. Hans, oh, ternyata sang kakak juga memberikan dukungan kepada adiknya. Oke, ini dia Hans. Quintuple step. Hati-hati Hans. Tadi hampir terjatuh. Tidak apa-apa, langsung berayun dari 1 ke 3, 3 ke 4. Baik sekali, digoyang dulu. Iya, berayun dia, meraih tali yang kelima. Iya, kalau misalnya kita melihat ekspresi Hans kayaknya senyum-senyum aja, tenang-tenang aja. Tapi kalau misalnya Matthew tadi kok agak sedikit tegang ya. Kayak khawatir dengan adiknya. Oh, langsung disikat begitu saja. Domino heel, baik sekali. Ois, iya, saya suka gaya kamu Hans. Ini dia Hans sudah berada di obstacle terakhir yaitu rope ladder. Kita akan melihat bagaimana kekuatan tangan Hans yang notabene sih sebenarnya nggak gede-gede amat sih, tapi semangatnya luar biasa sekali. Oke, ini dia Hans finish. Begitu Hans dan juga Matthew merupakan pasangan kakak adik yang lolos di challenge stage kali ini. Wah, kakak Bradik lolos jadi ninja. Belum ya, belum. Kalian harus masih melewati stage berikutnya. Sama Matthew juga nih, bro. Gimana? Kakak adik ternyata punya inner ninja. Jangan-jangan kalian dibesarkan oleh ninja juga ya? Kita latihannya sama-sama waktu kecil. Latihannya sama-sama waktu kecil. Ini keberhasilan melewati challenge stage ini ingin dipersembahkan untuk siapa? Pertama buat orang tua. Buat mama. Buat mama. Karena mama mendukung sekali kalian untuk menjadi ninja ya. Betul sekali, mendukung banget. Banget. Oke, sukses dan selamat kalian berhasil menuju ke Warrior Stage. Iya, kalau misalnya kakak beradik Robert tadi, Matthew dan juga Hans sudah berhasil masuk ke babak Warrior Stage. Bagaimana dengan Edmund dengan jurus parkurnya? Coba Edmund kasih gaya sedikit ke kita. Sedikit, coba saja Edmund, nggak apa-apa, dikit aja kasih. Oke. Mau ngapain dia? Ya. Halo, nama saya Edmund Sulaiman, umur 26 tahun, berprofesi sebagai mekanik sepeda asal Bandung. Saya memilih menjadi mekanik sepeda karena memang hobinya di situ. Kegiatan saya sehari-hari, biasanya sebelum buka toko, nganter-nganter barang. Saya bicycle messenger, kayak pengantar paket, tapi bedanya kita pakai sepeda, jadi nggak ada carbon emission-nya. Hobi saya selain sepeda itu parkour. Kalau saya alasan ikut Ninja Warrior, sama kayak parkour, kita ada tantangan yang harus kita beresin. Benar-benar kita dan tantangannya aja, nggak ada elemen lain. Dengan latihan saya 7 tahun di parkour, saya yakin saya bisa menyelesaikan semua tantangan Sasuke Ninja Warrior. Langsung saja Edmund. Oh, luar biasa sekali. Langsung dilewati dengan 2 kali step di quintuple step tadi. Luar biasa sekali, ternyata kemampuan parkurnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini dia di rope grip Edmund. Baik sekali, 1, 3, 3 ke 5. Selesai gitu aja. Wow, luar biasa sekali. Edmund, hati-hati. Domino heel ini tidak mudah seperti terlihat, tapi kita melihat bagaimana keseimbangan dari seorang Edmund. Baik sekali. Hampir saja Edmund, tidak apa-apa. Sekarang akan melanjutkan ke obstacle terakhir kita, yaitu rope ladder. Ais, hati-hati. Tersangkut ya tadi ya. Tidak apa-apa Edmund. Terus. Dakilah terus rope ladder kali ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol finishmu. Edmund, tekan dulu tombolnya. Edmund. Luar biasa sekali. Edmund, wow. Ini yang saya maksud dari tadi. Ini ninja beneran nih, keren banget Edmund. Gampang banget tantangan di challenge stage. Duduknya di domino. Siap-siap di Warrior Stage ya, good luck. Seperti yang sudah kita saksikan sebelumnya, banyak yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang gagal di challenge stage kali ini. Semakin besar keinginan untuk menaklukkan challenge stage, semakin besar juga peluang untuk gagal. Domino Hill juga menjadi saksi banyak peserta yang harus didiskualifikasi. Dan ini dia beberapa pergerakan-pergerakan dari para ninja kita yang harus gagal. Dan juga ekspresi mereka.
Oke pemirsa, kali ini ada ninja yang cukup nyentrik, ninja Blangkon, yaitu Bapak Rahmat. Ngapain dulu Pak Rahmat? Ngapain Pak? Oh, beneran jadi ninja dia. Nama saya Rahmat Hardi Susilo, umur 45 tahun. Waktu saya muda dulu banyak hobinya, terutama itu ngeband. Saya juga mengoleksi Blangkon. Saya sekarang berprofesi tukang ojek. Sudah 2 tahun lamanya karena PT di mana saya bekerja sebagai karyawan tutup. Saya mengikuti Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini terutama untuk memotivasi diri saya pribadi dan terutama untuk teman-teman yang masih muda. Karena seumur saya bisa bersaing dengan mereka. Saya yakin itu. Sasuke Ninja Warrior Indonesia, tunggu saya. Ya, langsung saja ninja Blangkon kita, Bapak Rahmat. Baik sekali. Pergerakannya cukup apik walaupun umurnya sudah tidak muda lagi. Tapi oke lah, ninja Blangkon kita oke. Pak Rahmat hati-hati. Rope grip sudah berayun dia. 1 ke 3, 3 ke mana dia? Kelima langsung. Balik lagi, tidak apa-apa. Luar biasa. Pak Rahmat, ninja Blangkon kita. Hati-hati Pak. Karena banyak sekali ninja-ninja kita yang sebelumnya gagal di Domino Hill kali ini. Ya, ini dia sudah ada di Pak Rahmat. Aduh. Ninja Blangkon kita terlalu terburu-buru. Ninja Blangkon kita, kenapa? Wah, ya. Weh, tetap semangat ya. Ninja Blangkon, ninja asli Indonesia. Boleh dibuka, Mas, biar bisa kelihatan wajah gantengnya. Nah, ini dia Ninja Blangkon, ninja asli Indonesia. Yang muda-muda jangan ikuti saya. Tetap ikuti Ninja Warrior Indonesia. Oke? Oke, untuk ninja kita selanjutnya. Sebentar, ini mukanya kenapa nih? Loh, kok malah nggak kelihatan mukanya? Oh, ada ternyata mukanya. Kalau ninja kan kelihatan sedikit, ini nggak kelihatan sama sekali. Piye nanti jalannya? Oke, pemanasan sudah? Sudah siap? Ini dia, Irza. Langsung saja Irza, pelan-pelan dia. 1, 2, 3, 4. Iya, baik sekali. Alan-alan asal kelakon ya. Oke, Irza sudah siap untuk menaklukkan rope grip kali ini. Siap? Iya. 1, 2. Diayun lagi. 2 ke 3. Iya, pelan-pelan ya Irza ini. Tidak apa-apa, yang penting sampai Irza. 3 ke 4. Agak sedikit mengatur nafas tadi. 4 ke mana dia? Apakah 4, 5 langsung mendarat? Masih digoyang, masih kesulitan. Dan masih tersangkut di rope grip. Hati-hati salah mendarat. Sedikit lagi Irza. Sekali lagi. Dipantulkan lagi. Oke. Ya, belum juga. Gak apa-apa, kita tungguin. Tidak apa-apa Irza, ayo sedikit lagi. Bukan di situ mendaratnya Irza. Itu tadi kurang ke belakang kakinya. Irza, nggak apa-apa ya. Nggak kecewa kan? Bisa coba lagi tahun depan. Irza ini udah mengajarkan anak-anaknya value olahraga. Yang penting sportivitas. Mungkin seperti hari ini juga menjadi pelajaran juga buat Irza ya. Ya, mesti mempersiapkan diri lebih baik lagi. Harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nggak apa-apa, tetap semangat, jangan kecewa gitu. Tetap semangat, ini di bawah fun aja. Ya, oke. Ya, untuk selanjutnya kita punya seorang valet driver yang sangat gigih dan dia berencana ingin menaklukkan challenge kali ini. Ini dia, Irwan. Kita akan melihat seberapa gigih dirinya. Perkenalkan, nama saya Irwan, usia 24 tahun, saya bekerja di Driver Palet atau bisa disebut Palet Service. Yang mendukung saya di Ninja Warrior ini supervisor saya dan leader saya. Saya pernah ikut lari maraton di Monas 10 km. Tapi sih saya nggak menang, itu yang jadi masalah saya. Saya tuh latihannya sih biasanya sih di pohon.
pohon-pohon ya tetangga-tetangga aja saya manjat-manjat, walaupun kadang sering dimarahin sama tetangga. Jangan manjat-manjat pohon, ntar pohonnya ambruk. Saya pengen ikut Ninja Warrior supaya Indonesia dikenal oleh negara-negara lain dan mudah-mudahan saya bisa menjadi Ninja Warrior Sasuke Indonesia. Semangat! Ya, ini dia Irwan, seorang valet driver di mana dia sering berlatih untuk meloncati dari pohon satu ke pohon selanjutnya. Banyak sih katanya pohon mangga ya yang sering dipanjat ya. Oke, ini dia rope grip. Hati-hati Irwan, jangan sampai dirimu terjatuh seperti ninja-ninja sebelumnya. Ya, agak kesulitan di tali ketiga. Oke, 3 ke 4 akhirnya berhasil diraih. Ya, 4 ke 5. Hati-hati Irwan, gunakan keentengan tubuhmu. Iya, luar biasa sekali. Ini dia Domino Hill yang selalu menjadi momok bagi para ninja-ninja kita di episode. Aduh, sudah saya katakan untuk berhati-hati Irwan. Ah, gimana sih? Irwan, sayang banget Mas Irwan. Tadi awal-awal udah mulai mantap, tiba-tiba di Bukit Domino jatuh. Ya, saya di Bukit Domino agak sulit untuk saya karena dia harus mengatur keseimbangan. Saya udah semaksimal mungkin untuk latihan, cuman saya gagal di domino. Ya, kalau misalnya tadi kita punya seorang valet driver, sekarang kita punya seorang guru olahraga. Dan dia adalah Jeremiah Siregar. Oh, melakukan handstand. Baik sekali kekuatan tubuh bagian atas. Oh, bisa salto juga. Sekali lagi. Wow, luar biasa sekali. Ya, kalau melihat dari postur seorang guru olahraga ini pasti menjadi pujaan para murid-muridnya ya. Dan kita akan melihat apakah Jeremiah Siregar ini bisa melalui semua obstacle yang berada di challenge stage kali ini. Berhasil dia, banyak sekali yang gagal di domino kali ini. Oh, ternyata cepat sekali Jeremiah. Baik sekali, langsung saja dia tidak mengulur-ngulur waktu lagi, menaiki rope ladder yang ada di obstacle terakhir kita. Jeremiah Siregar, luar biasa sekali. Wow, salto yang cukup indah. Jeremiah Siregar nih seorang guru olahraga tapi bingung mau jadi atlet juga. Jadi setelah berhasil menaklukkan challenge stage, kira-kira tetap mau jadi guru olahraga atau mau jadi atlet saja? Tetap mau jadi guru. Murid-murid di rumah nonton? Nonton. Nonton. Dadah murid-murid, selamat. Jeremiah, guru kalian berhasil ke Warrior Stage. Sukses ya. Wow, Bika, luar biasa sekali ya penampilan-penampilan ninja-ninja kita di babak challenge stage kali ini. Ini merupakan hari pertama di Sasuke Ninja Warrior, tapi penampilan mereka sungguh mengagumkan. Luar biasa sekali, baru hari pertama aja udah super menegangkan. Luar biasa. Saya juga sebenarnya agak-agak takjub gitu ya. Dengan mereka yang berbagai macam profesi, bukan cuma hanya atlet ataupun olahragawan, tapi mereka juga bisa sampai menekan tombol finish yang dan ada yang di nggak sana. disangka-sangka ya. Dan mereka maju ke babak selanjutnya Warrior Stage. Tapi minggu depan nih kita masih di challenge stage. Tentunya. Betul sekali. Dan saya penasaran banget. Saya juga penasaran banget. Kalau gitu sampai berjumpa minggu depan. Bersama saya Pika Priscilla. Dan saya Fadi Iskandar dari Mall at Alam Sutra. Bye-bye.